Saya Umi Nasution akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik melalui cek, bilet giro, dan alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Wadiah berarti akad antara pemilik dan penyimpan untuk menjaga keamanan harta atau modal dari kerusakan dan kerugian, serta menjaga keamanan harta. Wadiah terbagi menjadi dua. Yang pertama, wadiah yad amanah atau wadiah kepercayaan, di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan selama belum diambil oleh penitip. Sedangkan yang kedua, wadiah yad damanah atau simpanan yang dijamin, di mana penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan selama belum dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, tabungan mudharabah. Al-mudharabah disebut juga sebagai wadaroh atau bepergian untuk tujuan dagang. Secara muamalah, al-mudharabah berarti akad kerjasama antara pemilik harta atau sohibul mal dengan pengelola atau pengusaha atau mudharib untuk melakukan usaha bersama. Al-mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutolaqoh, di mana pemilik modal atau sohibul mal memberikan keleluasaan atau kebebasan penuh kepada pengelola atau pengusaha untuk memanfaatkan atau mempergunakan modal atau dana tersebut kepada sesuatu yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Sedangkan yang kedua, mudharabah muqayyadah, di mana pemberi modal atau pemberi dana memberikan batasan atau syarat-syarat tertentu kepada pengelola atau pengusaha berupa jenis usaha, tempat, dan waktu, dan lain sebagainya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang giro. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya bisa dilakukan setiap waktu. Artinya adalah simpanan di rekening giro bisa diambil setiap saat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 23 bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sistem penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Giro juga memiliki dua jenis, ada giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana pembayaran lainnya, atau bisa juga dengan cara pemindah bukuan yang berdasarkan prinsip titipan. Yang kedua, giro mudharabah. Dalam giro mudharabah, bank syariah bertindak sebagai mudharib, sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal. Dalam kapasitasnya menjadi mudharib, bank syariah bisa melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Bisa juga dengan melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Iga Dwi Wardana. Materi selanjutnya yaitu deposito mudharabah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai penyimpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan pihak bank, atau juga bisa dikatakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, deposito didefinisikan sebagai investasi dana dengan akad mudharabah ataupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang juga
yang juga penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Selanjutnya ialah jenis-jenis deposito. Deposito terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah deposito berjangka biasa dan yang kedua deposito berjangka otomatis. Deposito berjangka biasa ialah deposito yang berakhir berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Perpanjangan hanya bisa dilakukan apabila ada permohonan baru atau pemberitahuan dari pihak penyimpanan. Yang kedua ialah deposito berjangka otomatis. Pada saat jatuh tempo, secara otomatis perpanjangan akan dilakukan dalam jangka waktu yang sama tanpa ada pemberitahuan dari pihak penyimpanan. Selanjutnya ialah landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah. Yang pertama ialah dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal ataupun pemilik modal, sedangkan bank ialah mudharib atau pengelola dana. Selanjutnya ialah pembagian keuntungan berdasarkan bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Pihak bank selanjutnya ialah menutup biaya deposito yang berdasarkan keuntungan dari nisbah, dan pihak bank diperkenankan untuk mengurangi nisbah. Selanjutnya ialah fasilitas yang diperoleh untuk deposito mudharabah. Yang pertama ialah menggunakan sertifikat deposito atau bilet deposito. Yang kedua ialah jumlah minimum investasi ditentukan oleh pihak bank. Yang ketiga ialah jumlah investasi tergantung pada proyek, biasanya dalam jumlah besar. Jangka waktu investasi mengikuti jangka waktu proyek. Pembayaran keuntungan tergantung pada kemajuan ataupun pemberitahuan keuntungan dari pihak proyek. Dan yang terakhir ialah nisbah bagi hasil ditentukan oleh pihak keduanya, tergantung pada tingkat kelayakan proyek yang telah dibiayai.